Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Puji Tuhan, saya percaya hidup kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Rabu 8 September 2021, edisi Sapaan Doa bagi Gereja. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, gereja sebagai tempat pembentukan. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga damai, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada jemaat yang saat itu sedang mengalami pergumulan kondisi hidup yang tidak mudah. Namun firman Tuhan ini menasihatkan supaya di dalam keadaan yang sulit itulah mereka semua jemaat itu untuk semakin mengenal akan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka itu kalau saat ini kita akan merenungkan satu tema, gereja sebagai tempat pembentukan. Keluarga damai, banyak orang yang menganggap bahwa gereja itu sebagai tempat kita ini mendapatkan berkat Tuhan. Kita ini mendapatkan mujizat Tuhan. Kita ini mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan dari gereja. Memang hal itu tidak 100% salah. Tetapi apakah memang betul gereja itu sebagai tempat kita mendapatkan berkat Tuhan? Keluarga damai, tetapi kenyataannya banyak terjadi jemaat-jemaat itu yang mengalami kondisi yang sebaliknya. Jemaat ketika pulang dari gereja itu ada yang sakit hati. Kenapa? Karena ketika mendengar khotbahnya itu menyinggung perasaan. Ada yang jemaat pulang dari gereja itu menjadi kecewa. Karena apa? Karena ketika menyaksikan kantoria, menyaksikan paduan suara, itu tidak seperti apa yang diharapkan, sehingga dirinya kecewa. Atau jemaat ketika pulang dari gereja, itu di jalan itu merasa iri hati. Kenapa? Karena ada orang yang lebih menonjol daripada dirinya, ada orang yang lebih disanjung daripada dirinya. Lalu ada juga jemaat yang pulang itu dengan kesombongannya. Kenapa? Karena dirinya lebih banyak dihargai, disanjung-sanjung, dipuji-puji, diberikan ucapan terima kasih, sehingga dirinya itu mudah untuk meremehkan orang lain. Tetapi juga ada ketika jemaat pulang dari gereja, itu masih ada rasa dendam. Karena apa? Karena ada jemaat lain yang pinjam uang, yang bersikap tidak baik, yang melakukan sesuatu yang menurut dirinya itu jahat, lalu dia dendam. Dia tidak bisa memberi pengampunan. Nah, apakah memang gereja itu menjadi tempat di mana kita mendapatkan berkat Tuhan? Keluarga damai, gereja menjadi tempat pembentukan. Maka itu Rasul Petrus menasihatkan kepada kita semua bahwa gereja itu menjadi tempat kita ini dibentuk oleh Tuhan, supaya iman kita ini membuahkan pengetahuan,
membuahkan kebajikan, membuahkan penguasaan diri, membuahkan ketekunan, membuahkan kesalehan, dan membuahkan kasih. Jadi di dalam kehidupan kita bergereja, ketika kita bersekutu bersama, ketika kita berkumpul bersama, ketika kita bertemu, berinteraksi, berkomunikasi bersama-sama dengan jemaat yang lain, dengan orang-orang di sekitar kita sebagai saudara-saudara seiman, sejatinya kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan membentuk kita melalui orang lain di sekitar kita. Tetapi sekaligus juga Tuhan pakai kita untuk membentuk orang yang di sekitar kita. Maka itu gereja sejatinya adalah tempat pembentukan. Maka itu jikalau saat ini kita sebagai jemaat Tuhan, kita ini sebagai saudara-saudara seiman, biarlah kita introspeksi. Jikalau selama ini kita bergereja, kita menganggap bahwa gereja ini menjadi tempat di mana kita ini dipuaskan, kita ini dicukupi, kita ini diberikan satu kehormatan di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita. Tetapi ingatlah bahwa gereja menjadi tempat pembentukan. Supaya pada akhirnya firman Tuhan katakan, dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Giat dan berhasil dalam hal apa? Bukan dalam hal berkat yang berlimpah-limpah, bukan dalam hal mujizat yang mengherankan semata-mata, tetapi berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Keluarga damai, biarlah ini menjadi satu dorongan kita, bahwa ketika kita bergereja, sekalipun mungkin saat ini kita masih online, tetapi biarlah itu menjadi satu kekuatan kita, kerinduan kita untuk mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Bukan semata-mata kita minta berkat, tetapi kita dengan kerendahan hati dibentuk oleh Tuhan, supaya dengan iman kita yang dibentuk oleh Tuhan, kita memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu menimbulkan penguasaan diri, dan penguasaan diri itu membuahkan ketekunan, dan ketekunan itu membuat kita ini hidup bisa jadi saleh, dan kesalehan membuat kita ini bisa mengasihi setiap saudara. Walaupun saudara kita itu menyakiti hati kita, tetapi Tuhan pakai supaya kita ini bisa menjadi orang yang mengampuni. Kita tidak menjadi orang yang sombong, kita tidak menjadi orang yang iri hati, kita tidak lagi menjadi orang yang dendam. Dan inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian, bahwa gereja sebagai tempat pembentukan. Bersediakah kita dibentuk oleh Tuhan di dalam gereja kita? Melalui interaksi kita, persaudaraan kita, persahabatan kita, Tuhan mau pakai orang lain membentuk kita, dan Tuhan juga mau pakai diri kita untuk membentuk orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit hati di dalam kehidupannya, oleh karena kecewa terhadap jemaat lain, terhadap saudara-saudara seiman yang tidak seperti yang diharapkan. Maka itu ya Bapa, Engkau ubahkan dan Engkau jamah supaya sakit hati itu dipulihkan untuk boleh memiliki hati yang mengasihi. Demikian juga untuk jemaat yang selalu ada iri hati ketika melihat ada orang lain yang lebih menonjol dari dirinya, selalu merasa dirinya terancam. Lalu disitulah dia bersikap dengan tidak baik terhadap orang-orang yang lebih daripada dirinya. Ampuni ya Bapa, kiranya Engkau memulihkan, dan supaya jemaat yang mengalami iri hati ini boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, dan boleh memiliki hati yang baru, yaitu hati yang mengasihi. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang selalu memiliki kecenderungan sombong, sehingga selalu meremehkan orang lain. Ampuni ya Bapa, kiranya dengan pengampunan-Mu, jemaat-Mu ini boleh mengalami pemulihan di dalam hati mereka,
oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian juga jemaatmu yang saat ini masih menyimpan dendam, yang tidak bisa memberi pengampunan kepada saudara-saudara yang bersalah kepada dirinya. Maka itu ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan melawat, Roh Kudus-Mu yang menjamah, sehingga hati dari jemaat-Mu yang dendam itu Tuhan lepaskan, Tuhan merdekakan, sehingga jemaat-Mu boleh memiliki hati yang dikuasai oleh iman kepada Yesus Kristus, yaitu hati yang mengenal akan Yesus Kristus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, menjadi orang-orang Kristen yang sungguh mengenal akan kasih Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu, supaya kami menjadi gereja yang semakin dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita bersedia dengan kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan ketika kita bergereja, sebab gereja sebagai tempat pembentukan. Amin.